Dari tempat ini saya menyapa Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah yang menyaksikan lewat live streaming. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Tentunya sore ini kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita mau bawa penyembahan kita bawa hati kita, memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah sore hari ini kita datang memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Lebih dalam kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita mau ulangi lagu ini dari awal. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa penyembahan kita hanya kepada Dia. Sungguh besar setiamu, di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan bersama, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan katakan bersama, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah. Katakan bersama sekali lagi Bapak Ibu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam sekali lagi Bapak Ibu katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
namanya. Inilah ungkapan hati kami Tuhan. Kami sore hari ini mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami membawa doa kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah malam hari ini Engkau sendiri hadir di tengah ibadah doa kami Tuhan. Sore hari ini Engkau hadir di tengah persekutuan kami Tuhan. Dan Engkau sendiri yang berhadirat di tengah kami Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, mau memuliakan Tuhan. Bahkan kami nanti mau berlutut di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk memberikan hidup kami, penyembahan kami seutuhnya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Sore hari ini adalah hari yang berbahagia. Karena meskipun di tengah kesibukan kita saat ini dimanapun kita berada, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa datang memberikan waktu kita untuk menyembah Tuhan. Memberikan doa kita kepada Tuhan. Karena hanya Yesus yang layak dimuliakan, ditinggikan dalam kehidupan kita. Katakan bersama Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi kita mau katakan bersama. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Sekali lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku.
datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan bersama dari hati kita. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Kini menyembah-Mu. Katakan, kini ku datang sujud berhadapan-Mu. Kini datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu Tuhan. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kasih setia Tuhan yang kita rasakan sore hari ini tidak dapat ternilai dan tidak dapat tergantikan. Biarlah sore ini kita bisa merasakan kasih setia Tuhan itu, bahwa Dia kasihnya lebih tinggi daripada langit biru, lebih tinggi dari semua yang ada di dunia. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah? Katakan dari bait yang kedua, berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sedia. Katakan bersama Bapak Ibu sekalian, siapakah aku
siapakah ku balas Tuhan selain pujimu? Siapakah Tuhan? Siapakah ku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Sekali lagi Bapak Ibu katakan, siapakah kami Tuhan yang menjadi biji matamu Tuhan? Siapakah ku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji? Dengan apa kan ku balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji? Katakan sekali lagi Bapak Ibu, dengan apa Tuhan? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, ya Tuhan? Jadi biji matamu, oh kami menyembah. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, ya Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Terima kasih Tuhan. Sore petang hari ini kami boleh berada di dalam rumah-Mu. Itu merupakan kemurahan Engkau yang luar biasa. Kami bisa melayani dengan musik, bisa memuji, memuliakan nama Engkau. Semua adalah kemurahan dan kasih setia-Mu yang harus kami akui. Itu dari Engkau Tuhan. Bukan karena kami bisa, bukan karena kami kuat, bukan karena kami pandai dan sebagainya. Tetapi semua adalah kasih setia-Mu yang luar biasa, yang masih berlaku dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa bernafas, memakai hidup ini untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Engkau yang penuh dengan kasih setia. Kasih-Mu tinggi, dalam, lebar dan panjang tak terukur. Sebab itu Tuhan, sore petang hari ini boleh kami pakai untuk datang menyembah. Sebelumnya kami mau menerima nasihat firman-Mu, supaya hidup ini boleh diarahkan dengan tepat di dalam kami menyembah, di dalam roh dan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah doa penyembahan sore petang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hadir di tempat ini, terutama di hati kami. Terima kasih. Kami sambut pribadi-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk.
Mula pertama saya ucapkan selamat sore petang hari ini, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan kepada kita sekalian. Baru-baru ini negara dan bangsa kita berduka karena salah satu kapal selam kebanggaan negara kita tenggelam di Selat Bali, di tempat yang dalam sekali. Sore petang hari ini kita mau menerima firman Tuhan, mengarahkan supaya hidup ini benar-benar tepat di dalam melayani Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan. Hari Minggu kemarin firman Tuhan berkata supaya hidup menjadi kokoh, kuat di dalam mendengar dan melakukan firman Tuhan. Supaya hidup ini menjadi orang yang bijak. Setelah mendengar dan melakukan, itulah orang yang pandai, bijak, mendirikan rumah di atas batu karang. Mari di dalam doa penyembahan pada sore petang hari ini, kita membaca firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 22. Injil Lukas pasal 22 ayat 44 sampai 46. Ya, silakan. Kita akan dibacakan. Ya, silakan. Injil Lukas pasal 22 ayat 44 sampai 46. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Sekali lagi, bangunlah. Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, sangat simpel nasihat firman Tuhan kepada kita sidang jemaat, kepada murid-murid pengikut Tuhan. Sangat simpel sekali, supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Mari kita bangun dari tidur, ya. Jangan tidur. Mari kita bangun dan berdoa. Kalau kita berdoa mempunyai satu tujuan, ya. Kita doakan, firman Tuhan dalam Filipi berkata, mari kita bersukacita selalu. Sekali lagi bersukacita, berdoalah, memohon sambil mengucap syukur. Ini merupakan paket doa, memohon, dan ucapan syukur. Kadang-kadang setelah berdoa, memohon dan berhasil di dalam doanya, lupa mengucap syukur. Firman Tuhan mengarahkan supaya di dalam doa, memohon, dilibatkan selalu mulut ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahwasanya hanya Dialah yang bisa membuka jalan di dalam persoalan apapun yang menimpa atas kita manusia. Kehidupan kita manusia banyak persoalan yang harus dihadapi. Tetapi di dalam menghadapi persoalan tidak dengan satu tindakan yang salah, malah tidur, ya. Tetapi mari, nasihat firman Tuhan berkata,
kita bangun dari tidur dan kita berdoa, memohon kepada Tuhan tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi, sambil kita mengucap syukur bahwasanya hanya Dia saja yang bisa menolong kehidupan kita sekalian. Kita sebentar menghadapi satu doa supaya kita sebentar seperti satu kerinduan sidang jemaat supaya bisa ibadah offline. Bila Tuhan kehendaki dan Tuhan izinkan, bisa diwujudkan dalam uji coba pada bulan Juni nanti. Mari kita berdoa, semoga Tuhan menolong, menyertai dan memberkati rencana ibadah kita. Dan juga pada bulan Mei ini, Sinode akan berdiskusi, sedang menentukan, bahkan akan menyatakan referendum untuk menentukan ketua umum. Kita doakan juga negara dan bangsa kita yang tercinta supaya tidak ditimpa oleh bencana-bencana, ya. Bahkan juga kita berdoa untuk para pemimpin bangsa dari presiden sampai semuanya, ya, sampai jajaran di daerah-daerah. Kita berdoa, semoga Tuhan melindungi kita sekalian. Bahkan sidang jemaat, kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan. Walaupun beribadah di rumah tetap sehat, tetap kuat. Bahkan rencana ibadah offline bisa terwujud, mendapatkan satu sidang jemaat yang sehat, kuat, untuk tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Berdoa, memohon, sambil mengucap syukur. Coba kita baca aja itu, Filipi. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacita di dalam persoalan apa, tetap kita harus bersukacita terus. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bahkan sampai double, firman Tuhan berkata, bersukacitalah terus. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya. Tuhan sudah dekat. Di dalam bersukacita Tuhan sangat dekat terus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Di dalam bersukacita melenyapkan kekhawatiran terus. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur, bukan hanya doa dan permohonan saja, tetapi dengan doa, memohon dan mengucap syukur terus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Ucapan syukur ini satu pengakuan bahwa Yesus itu juru selamat, sanggup menolong tepat pada saatnya yang Tuhan tahu. Ya. Sanggup menolong dengan rasa satu bangga, sehingga kita di dalam doa memohon ada hati sukacita. Tidak didasari khawatir, bimbang, tetapi didasari dengan satu kebanggaan bahwa Yesus Kristus itu juru selamat yang bisa menolong, sehingga kita bisa menyanyi, memuji, berdoa, memuji, sehingga persoalan-persoalan itu seperti Paulus dan Silas waktu di penjara, di tempat yang terkunci rapat.
Tetapi di dalam doa memohon dan mengucap syukur bermuji, saat itu sendi-sendi, pintu-pintu terlepas semuanya. Terjadi gempa, terjadilah satu mujizat, pintu bisa terbuka. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Asal kita mau selalu mengagungkan kasih-Nya Allah Bapa yang begitu besar. Firman Tuhan berkata, karena demikianlah kasih Allah Bapa, sehingga dikaruniakanlah anak-Nya yang tunggal, supaya siapa yang percaya tidak binasa, tetapi mendapatkan hidup yang kekal. Siapa yang percaya tidak binasa artinya ada satu pengharapan. Tidak binasa artinya ada satu kehidupan kembali. Tidak binasa artinya ada satu arrival, satu kebangkitan, sehingga persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan dengan pertolongan Tuhan. Asal kalau kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam persoalan-persoalan. Firman Tuhan dalam Yakobus berkata, sifatkanlah segala pencobaan-pencobaan itu dengan sukacita. Ya, coba kita baca aja itu. Yakobus pasal 1 ayat 2. Yakobus pasal 1 ayat 2, silakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Anggaplah sebagai satu persoalan itu sebagai suatu sukacita. Terus? Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, terus? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Terus? Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, terima kasih. Di dalam menghadapi persoalan, hadapi itu dengan sukacita, dengan senyum. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Jangan di dalam persoalan-persoalan malah merengut, bahkan ya tidak ada, sepertinya tidak ada harapan. Mari kita memandang ke atas. Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami, Tuhan. Persoalan ini hanya sedikit persoalan yang kecil. Di hadapan Engkau tidak ada satu persoalan yang besar, tetapi besar kecil sama di hadapan Engkau. Engkau berkuasa menolong, Engkau berkuasa mengurai, Engkau berkuasa memberikan jalan keluar bagi siapapun yang mau percaya. Asal kita mau berdoa, memohon dan mengucap syukur. Jangan kita di dalam doa memohon dengan kekuatan sendiri, ya, dengan kekuatan, kemampuan, kepandaian, bahkan dengan kekuatan uang dan sebagainya. Tetapi mari kita bekerja dan bekerja sambil kita memandang, sambil kita memuji bahwa kasih setianya Tuhan itu luar biasa. Jangan kita lupakan kasih setia Tuhan. Apalagi meninggalkan, apalagi kita mengabaikan kasih setia Tuhan. Sehingga segala usaha apapun kita kerjakan dengan kekuatan sendiri, tanpa memandang kepada korban Tuhan, tanpa memandang kepada kasih setianya Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita bekerja seringkali dengan satu pengomelan, penggerutuan, iri hati dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan pada sore petang hari ini mengarahkan kepada kita sekalian supaya hidup ini selalu mengucap syukur, selalu memandang
kepada korban Tuhan. Sebagai satu nasihat firman Tuhan, kita baca nasihat kepada sidang jemaat Efesus, Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2. Ya. Ayat 2 mulai sampai ayat 5. Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 5. Aku tahu segala pekerjaanmu, Ya, segala pekerjaan kamu sangat giat, terus baik jerih payahmu sampai jerih payah, maupun ketekunanmu. tekun. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, Terus, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, ya, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. ya, enggak mengenal lelah. Terus, Namun demikian aku mencela engkau, tapi Tuhan dengan satu teguran firman Tuhan, aku mencela engkau. karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kamu sudah meninggalkan, artinya tanpa bekerja, tanpa kasih. Terus, Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. aduh, firman Tuhan memberikan satu nasihat. Sebetulnya engkau tuh sangat dalam jatuhnya. Terus, Bertobatlah dan lakukanlah lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. ya, terima kasih. Mari, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, nasihat firman Tuhan, mari kita berdoa memohon. Kalau sudah berdoa memohon, sambil mengucap syukur, setelah berdoa memohon, berhasil kita tetap mengucap syukur. Bahkan nasihat ini firman Tuhan berkata, kalau kita bekerja sampai berjerih lelah, mari kita juga bekerja dengan satu mengucap syukur kepada kasih setianya, tidak melupakan, tidak meninggalkan kasih setianya Tuhan itu. Tetapi mari kita terus mengagungkan kasih setianya Tuhan itu. Sebab firman Tuhan berkata, kalau tidak, Tuhan mencela, sekali lagi mencela, satu cela. Dan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau sudah dalam sekali jatuh, sangat-sangat tidak ada satu pengharapan. Yalah, sore petang hari ini, firman Tuhan mengarahkan kepada kita, supaya kita bangun dari tidur. Ya, kita bangun dari tidur. Kita berdoa supaya tidak jatuh di dalam pencobaan. Kalau orang jatuh, sakit, tersandung saja sudah sakit. Apalagi jatuh dari plafon, jatuh sakit, jatuh kena persoalan-persoalan. Ya, kejatuhan, apalagi kejatuhan juga. Jatuh di dalam persoalan-persoalan dunia ini. Di dalam sudah jatuh tidak ada solusi. Sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Waduh. Sangat-sangat ngeri. Tetapi firman Tuhan mengarahkan kepada kita sekalian. Mari kita kembali bertobat. Sambil kita mengakui, Tuhan, segala sesuatu ini dari Engkau Tuhan. Segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau. Sebab itu, sore petang ini, kita kembalikan hanya kepada Engkau. Hanya bagi Engkau kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Sebagai penutup kita baca Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36.
Ya, silakan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia Ya, dan oleh Dia ya. dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh, puji Tuhan. Jangan di dalam persoalan sampai kita sukses, berhasil, lupa kepada korban Tuhan, lupa kepada pertolongan Tuhan, lupa kepada kasih setianya Tuhan. Mari kita akui sore petang hari ini, kita bertobat, kita kembali, kita pakai mulut ini, menyembah, mengagungkan bahwa segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kita kembalikan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan melakukan satu lagu, yaitu nomor 23, Ku naikkan syukur padamu Tuhan. Nyanyian rohani nomor 23. Naikkan syukur padamu Yesus, Amin. sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dua. Jubah putih kau beri padaku, Oh, terima kasih Tuhan. kau sucikan dengan darah-Mu. Di surga yang mulia beribu salemu, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Oh, segala puji. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, Segala puji. segala puji syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Ketinggian nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sidang semangat yang bisa berlutut, silakan berlutut. Yang tidak bisa boleh duduk sambil berdoa menyembah Tuhan. Sambil mengarahkan hati, menyembah, mengagungkan bahwasanya kasih setianya luar biasa untuk kehidupan kita sekalian. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Ku tinggi
terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami menyembah memuji. Segala kepujian hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, dimuliakan kekal selamanya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Kami menyembah, kami memuji. Engkau besar, Engkau mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau menyucikan hati kami. Menyucikan dari segala kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan. Jadikan hati ini menjadi hati yang baru. Di mana hati tetap bisa taat. Hati yang bisa mendengarkan firman-Mu. Hati yang bisa menyimpan firman-Mu, bahkan hati yang bisa melakukan segala kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan, bahkan kami bisa tetap fokus memandang kepada korban-Mu yang luar biasa, yang sudah menyelamatkan, menolong, bahkan sampai memilih kehidupan kami boleh menjadi milik Engkau. Hari ini bahkan seterusnya sampai kepada hidup yang kekal.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami sebagai umat-Mu, sebagai domba-domba-Mu yang membutuhkan firman-Mu selalu ya Tuhan. Supaya hidup ini boleh terpelihara, terlindungi di dalam kuasa firman-Mu itu Tuhan. Kami membutuhkannya ya Tuhan. Engkau tolong ibadah kami dari hari ini bahkan seterusnya. Di dalam rencana ibadah online, bahkan sampai ibadah offline yang akan direncanakan uji coba bulan Juni. Engkau tolong kami Tuhan. Yesus, Engkau beracara, Engkau memberkati, Engkau menyertai sidang jemaat-Mu yang ada saat ini. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, bahkan yang sakit Engkau tolong dan Engkau jamah dan sembuhkan di mana saja mereka berada ya Tuhan. Engkau jamah dan sembuhkan untuk bisa kembali beribadah di dalam satu ibadah, tetap bisa memuji, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk sinode yang hari-hari ini sedang sibuk referendum, menentukan ketua umum. Engkau juga berkati semua pengurus harian sampai kepada semuanya yang terlibat di dalamnya. Engkau berkati ya Tuhan. Engkau berkati negara dan bangsa kami Tuhan. Dari Bapak Presiden semuanya, Engkau berikan hikmat di dalam mengelola negara dan bangsa ini. Supaya dengan demikian boleh menjadi satu pemimpin-pemimpin yang berhikmat, yang dipakai sebagai orang yang bijaksana. Jauhkan negara bangsa kami dari segala bencana, kecelakaan dan sebagainya ya Tuhan. Engkau lindungi dan sertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kepujian hanya untuk Engkau. Engkau disembah. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Oh amin. Muliaan hanya bagi-Mu. Berpujilah nama-Mu, segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Bait satu, kunaikan syukur padamu Yesus. Oh amin. Sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bait satu lagi. Naikkan syukur padamu Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Bersujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kita bangkit, segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Oh amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji. Waktu doa kami serahkan kepada saudara Kevin. Syukur bagi-Mu,
ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Kami katakan bersama segala puji Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama, kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Hanya namamu saja yang layak dipuji, disembah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk nasihat firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk waktu yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Untuk bisa bersujud, menyembah dan berlutut di bawah kaki-Mu Tuhan. Tuhan, sore petang hari ini Tuhan kami mengucap syukur berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Karena kembali nasihat firman-Mu Tuhan telah mengingatkan kami Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang yang telah dipilih untuk disucikan, untuk dipakai oleh Tuhan, untuk bisa terus mengucap syukur di dalam doa kami Tuhan. Ampuni setiap ibadah kami Tuhan, mungkin kami sering bersungut-sungut Tuhan, tapi kami kurang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sore hari ini Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan, Pendeta Muda Yusuf Wibisono yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, menyampaikan nasihat, kebenaran firman-Mu yang bisa kami pergunakan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau bertambahkan berkat-Mu, Engkau pakai beliau dalam pelayan-Mu yang lebih heran untuk memberitakan firman-Mu dan memberitakan kedatangan Tuhan. Mengucap syukur berterima kasih untuk ini semua Tuhan. Kami sudah berdoa berterima kasih dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Puji Tuhan. Amin. Satu pengumuman yang perlu kita dengarkan bersama Bapak Ibu, yaitu mulai bulan Juni dan seterusnya pelaksanaan perjamuan Tuhan akan dialihkan dari yang awalnya setiap ibadah minggu menjadi ke setiap ibadah pendalaman Alkitab, yaitu setiap hari Jumat, supaya jemaat dan para hamba Tuhan yang mengikuti ibadah dapat mempersiapkan diri. Itu aja pengumuman yang bisa kami sampaikan sore petang hari ini, dan mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita akan menerima doa berkat dari Pendeta Muda Yusuf Wibisono. Sebelum kita menerima berkat doa,
kita mengucap syukur kemarin pada tanggal 3 berulang tahun pernikahan Bapak Lukas dan Ibu Lydia Pawa, pemohon keluarga. Mengucap syukur perpanjangan umur juga kemarin tanggal 3 Ibu Tin Mariono, pemohon Pesaul Choir. Bahkan ucapan syukur pada hari ini Ibu Ayu Diah Utami hari ini Selasa 4 Mei, pemohon tim pelayan wanita. Mari, Tuhan terima kasih. Firman-Mu adalah pribadi Engkau sendiri. Biar firman-Mu kami terima, kami simpan di dalam hati, kami renung dan kami lakukan firman-Mu sebagai satu senjata di dalam langkah ke langkah kehidupan kami, menjadi satu senjata yang ampuh untuk kami boleh mengalami kemenangan di dalam firman-Mu yang hidup itu. Berkati kami semua yang sudah hadir, berkati juga yang di rumah di mana saja berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Engkau berkati ya Tuhan, dalam berkat yang luar biasa, di dalam berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sepenuhnya di dalam keselamatannya, di dalam kasih-Nya, kasih setianya, di dalam penyertaan kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati kita sekalian yang berulang tahun pernikahan maupun berulang tahun pribadi. Ya Tuhan, Engkau berkati dengan nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya, di dalam perlindungan penyertaannya, bahkan di dalam segala usaha apapun diberkati ya Tuhan. Terima kasih, segala puji, syukur hanya bagi Tuhan saja. Terimalah sidang jemaat berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.